Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir dan masih di dalam surat Asy-Syura ayat ke-29 dan seterusnya. قال الله عز وجل في كتابه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dari tanda-tanda kebesarannya khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan penciptaan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan pada keduanya, ai langit dan bumi, min dabbatin, dari makhluk yang melata. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan dia Allah Azza wa Jalla untuk menghimpun mereka seluruhnya bila berkehendak, maha berkuasa. Wa ma asabakum min musibatin, dan tiadalah menimpa kalian dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum, melainkan sebab apa yang telah dikerjakan, diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan dia memaafkan pemaafan yang banyak. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi, dan kalian tidak akan memiliki kemampuan di muka bumi untuk menolak azab Allah, peringatan Allah, kekuasaan Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kalian tidak memiliki selain Allah seorang pelindung pun dan seorang penolong. Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, al-jawari fil bahri, adanya bahtera, tunggangan-tunggangan, al-jawari, yang berada di laut, kal a'lami, seperti gunung-gunung tinggi, berjalannya bahtera yang ada di laut. Bahtera itu bagikan kal a'lam, bagikan gunung-gunung. Iyasha yuskinir riha, bila Allah menghendaki untuk mendiamkan angin, fayatlalna rawakida ala zahrihi, niscaya bahtera-bahtera itu akan diam, tidak maju, tidak bermundur, tidak bergerak. Rawakid,
ala dhahri, di atas air tersebut. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa min ayatihi ay wa min adillati qudratihi al-azimati wa annahu sayuhyil mauta ba'da mautihim khalqu hadhihi as-samawati wal ard. Kata beliau, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, artinya sebagai bukti kekuasaan Allah yang besar, bahwa Dia akan menghidupkan yang mati setelah seluruhnya mati, adalah penciptaan langit-langit dan bumi ini. Ala azamatiha wasi'atihima, dengan luasnya dan besarnya serta luasnya keduanya, langit dan bumi. Ad-dalu ala qudratihi wasi'ati sultani, ini menunjukkan atas kekuasaan Allah dan luasnya kekuasaan itu. Wa ma fihima minal itqani wal ihkami dalun ala hikmatihi, dan apa yang terdapat dalam penciptaan keduanya, dalam keteraturannya, kejeliannya, ini menunjukkan atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihima minal manafi' wal masalih dalun ala rahmatihi, dan apa yang terdapat pada keduanya, langit dan bumi, tadi disebutkan pada kebesaran dan keluasan keduanya, menunjukkan luasnya kekuasaan Allah, pada kerapian penciptaannya, memposisikan pada tempatnya al-ihkam, meletakkan pada tempatnya bumi dan langit. Itu semuanya menunjukkan kebijaksanaan Allah dan apa yang terdapat pada keduanya dari manfaat-manfaat dan masalih, kemaslahatan-kemaslahatan hidup. Dalun ala rahmatihi, ini menunjukkan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yadullu ala annahu al-mustahiqqu li anwa'il ibadati kulliha wa anna ilahiyyata ma siwahu batilah. Lebih dari itu, kata beliau, semua yang terkait dengan penciptaan langit dan bumi, yang semua manfaatnya kembali kepada hamba, manafi wal masalih, kemaslahatannya, semuanya ini menunjukkan bahwa Dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi dengan seluruh bentuk peribadatan, dan menjelaskan pula bahwa ketuhanan kepada selain Allah adalah ketuhanan yang batil. Wa ma batha fihima min dabbah ay ma nashara fis samawati wal ardi min asnafid dawabi allati ja'alaha Allahu masaliha wa manafi'a li'ibadihi. Dan Dia Allah Azza wa Jalla menaburkan, menyebar apa yang ada di langit dan di bumi atau pada keduanya, langit dan bumi, yaitu binatang yang melata. Apa yang Allah tebar di langit dan bumi dari semua jenis binatang-binatang, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan binatang-binatang itu atau yang melata itu kemaslahatan dan manfaat bagi hamba-hambanya. Allahu Akbar. Wa huwa ala jam'ihim ay jam'il makhluqi
wa huwa ala jam'ihim ay jam'il khalqi ba'da mautihim li mawqifil qiyamah idza yasha'u qadir fa qudratuhu wa masyiatuhu salihani lidzalik wa yatawaqqafu wuqu'uhu ala wujudil khabaris sadiq wa qad ulima annahu qad tawatarat akhbarul mursalin wa kutubihim biwuqu'ihi. Dan dia Allah Azza wa Jalla untuk menghimpun mereka, ay menghimpun seluruh makhluknya setelah mereka mati, untuk limauqifil qiyamah, menuju hari kiamat atau pemberhentian di hari kiamat, perkumpulan di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mampu dan sanggup. Beliau mengatakan, kekuasaan Allah dan kehendak Allah Azza wa Jalla memang pantas untuk itu. Salihani lidzalik, menghidupkan mereka, lalu kemudian menggiring mereka, padahal mereka semuanya telah mati. Kemudian beliau mengatakan, terjadinya hari kiamat itu, hari penghimpunan itu, datang dari berita yang jujur. Wa yatawaqqafu qu'uhu ala wujudil khabaris sadiq. Terjadinya penghimpunan makhluk ini berdasarkan sebuah berita yang jujur. Dan sungguh telah diketahui bahwa telah mutawatir datang berita-berita tersebut dari para rasul, berita-berita para rasul utusan Allah, kitab-kitab mereka akan terjadinya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menghidupkan dari makhluknya yang telah mati, sebagaimana tanda kekuasaannya menciptakan langit dan bumi yang begitu luas. Kemudian ayat yang ke-30. Yukhbiru ta'ala annahu ma asabal ibada min musibatin fi abdanihim wa amwalihim wa auladihim wa fima yuhibbun wa yakunu azizan alaihim illa bisababi ma qaddamathu aydihim minas sayyiati. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa apa atau tiadalah menimpa hamba-hamba ini sebuah musibah. Apakah musibah itu pada badan mereka, atau musibah itu terkait dengan harta benda mereka, atau musibah itu terkait dengan anak-anak mereka, dan musibah yang menimpa apa yang mereka cintai, dan menimpa apa yang berharga atas mereka. Semua musibah itu tiada terjadi kecuali disebabkan karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka, minas sayyiati, dari kesalahan, dari dosa-dosa. Akan tetapi kata beliau, wa anna ma ya'fullahu anhu akthar, akan tetapi sifat maafnya Allah, Allah memberikan maaf lebih banyak dari itu. Fa inna Allaha la yadhlimul ibada. Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, walakinna anfusahum yadhlimun. Akan tetapi diri-diri merekalah yang telah berbuat zalim. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum sebuah pemberitahuan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dari bentuk musibah adalah akibat dari apa yang kita kerjakan. Agar jangan kita senang dan suka untuk mencari kambing hitam di saat sebuah musibah menimpa kita, barakallahu fikum, larikan
kepada diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbati." Kalaulah Allah Azza wa Jalla menyiksa manusia atas dasar apa yang mereka perbuat, maka Allah tidak akan menyisakan di punggung dunia ini min dabbatin, satu makhluk melata pun. Walaysa ihmalan minhu ta'ala walaysa ihmalan minhu ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempedulikan mereka. Barakallahu fikum. Ihmalan minhu ta'khirul uqubat wala ajiz. Jadi bukan karena Allah tidak memperhitungkan kepada mereka diakhirkannya azab tersebut, bukan karena pula Allah tidak mampu untuk menyiksa mereka. Ya, jadi kalau Allah menyiksa manusia ini dengan setiap dosa yang dilakukan, tidak ada tersisa lagi di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Mengakhirkan hukuman diakhirkannya hukuman oleh Allah, bukan karena Allah Azza wa Jalla melalaikan mereka, atau bukan karena ketidaksanggupan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sudah lewat. Allah mengakhirkan hukumannya itu sebagai sebuah hikmah dan bentuk lutuf kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Kemudian ayat yang berikutnya. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi kita ingat serta camkan musibah sekecil apapun yang menimpa pada badan kita, menimpa pada harta benda kita, menimpa pada anak-anak kita, dan apa saja yang kita cintai, semuanya itu karena akibat apa yang telah kita lakukan. Walaupun demikian, beliau Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kepemaafan Allah Azza wa Jalla itu adalah lebih banyak. Terkadang kan musibah itu adalah untuk menghapus kesalahannya. Terkadang musibah itu untuk mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, rahimani wa rahimakumullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian kepada mereka. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada siapapun, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya musibah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita diingatkan bahwa musibah itu disebabkan karena ulah tangan kita, agar kita segera mampu menjadikan musibah itu bernilai ibadah, yaitu segera beristighfar kepada Allah, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan, kalau seseorang sedang ditimpa musibah, nyalahkan orang lain. Ditimpa musibah, menghabisi orang lain. Ditimpa mencari kambing hitam. Barakallahu fikum. Beda, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu di sini letak perbedaan musibah yang menimpa orang yang beriman dan musibah yang menimpa seseorang yang menjadi pelaku maksiat fajir, atau dia adalah ahlul bid'ah wal ahwa, atau dia adalah al-musyrikun al-kafirun. Barakallahu fikum. Kemudian kita langsungkan, wa ma antum bimu'jizina fil ardi, ay mu'jizina qudratallah alaikum. Kalian
kalian tidak punya kemampuan di muka bumi untuk mencegah kekuasaan Allah yang akan mengenai kalian. Bal antum ajizuna fil ardi. Bahkan kalian ini adalah orang-orang lemah di muka bumi. Laisa indakum imtina'un amma yanfidhuhu Allahu fikum. Kalian tidak punya kemampuan untuk mencegah apa yang Allah akan laksanakan perbuat pada diri-diri kalian. Kalian tidak punya kemampuan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin. Tiadalah bagi kalian selain Allah seorang penolong pun, seorang wali, ya, yatawallakum, yang akan menolong kalian, fayahsulu lakumul manafi', sehingga terjadi atau terwujud buat kalian manafi'. Tidak ada yang akan melindungi kalian, pencegah dari masaib musibah itu. Wala nasir, dan tidak ada seorang pun selain Allah menjadi pembela. Yadfa'u ankumul madar, yang akan bisa mencegah kalian dari berbagai macam mudarat hidup. Tidak ada. Kalian ini lemah. Berarti di saat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah di muka bumi ini, maka tidak ada kekuatan itu kecuali kekuatan dari Allah. Untuk mendapatkan kekuatan dari Allah, tidak mungkin melalui cara-cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kekuatan itu, barakallahu fikum, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat terjadinya peperangan. Kenapa kaum munafikin mengolok-ngolok, mengejek-ngejek badannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Karena barakallahu fikum, sepenglihatan mereka bahwa pengetahuan kekuatan itu ada dari penampilan. Sementara orang-orang kafir dengan gagah berani, dengan segala-galanya lengkap, namun mereka harus tumbang dan tunduk, barakallahu fikum. Jadi kekuatan itu bukan hanya terletak pada kehebatan kita membentuk fisik kita. Kekuatan itu modal dasarnya adalah kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa min adillati rahmatihi wa inayatihi bi'ibadihi al-jiwari fil bahr min as-sufun wal maraqibil bukhariyah wasyara'iyah allati hiya min 'idhamiha kal a'lam wa hiya al-jibalul kibar. Termasuk dari tanda-tanda, bukti-bukti kasih sayangnya Allah. Termasuk dari bukti pemeliharaan Allah terhadap hambanya, perhatian Allah terhadap hambanya, yaitu berjalannya bahtera-bahtera di lautan. Maraqib, tunggangan-tunggangan di lautan. Minas sufun, dari perahu-perahu, dari kapal api, ya kapal dengan digerakkan oleh mesin, dan kapal-kapal layar. Kata beliau, allati hiya min 'idhamiha, bahkan dilihat dari besarnya bahtera itu, kal a'lam, bagaikan gunung. Gunung yang tinggi. Coba antum lihat kalau di lautan, itu gunung apa? Ya, kapal besar. Barakallahu fikum. Dari jauh kita tidak melihat bagaikan gunung, dilihat tumpukan. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi allati sakhara lahal bahral ujad, di mana Allah Azza wa Jalla menundukkan bagi bahtera-bahtera itu lautan yang bergemuruh airnya, berbunyi dengan ombaknya. Barakallahu fikum.
wa hafidhaha minal titamil amwaj, dan Allah menjaga bahtera-bahtera itu dari benturan-benturan gelombang. Wa ja'alaha tahmilukum wa tahmilu amti'atakumul katsirata ilal buldani wal aqtaril ba'idati wa sakhkhara laha minal asbab ma kana ma'unatan ala dhalik. Kata beliau, dan Allah menjadikan bahtera-bahtera itu bisa membawa kalian dan membawa barang-barang kalian yang sangat banyak menuju negeri-negeri, menuju daerah-daerah yang sangat jauh. Bahkan Allah telah menundukkan buat bahtera-bahtera itu sebab-sebab yang akan menjadi ma'unah, penolong, penopang atas keberlayaran tersebut. Barakallahu fikum. Ini termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Yaitu mengapungnya besi yang beratnya ratusan ton. Ya, bukan ratusan ton ya. Bahkan sampai puluhan ribu ke atas, 50-an ribu ton. Bisa dibawa oleh mengapung di air itu. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla, itu tidak pernah akan terjadi. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla menundukkan air laut tersebut, tidak akan bisa itu semuanya terjadi. Terus munculnya ahli membikin, itu semuanya sebab. Untuk kemudian manfaat masalih ini dari barakallahu fikum untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Itu sebab semuanya. Tampil ahli untuk kemudian merakit besi itu, barakallahu fikum. Itu semuanya adalah asbab untuk terlaksana dan terwujud. Allah menundukkan laut untuk kepentingan hamba-hambanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Thumma nabbaha ala hadhil asbab. Lalu kemudian Allah memperingatkan terhadap tentang sebab-sebab itu dengan firman-Nya. Iyasa, jika Allah Azza wa Jalla berkehendak yuskinir rih, mendiamkan udara, angin, dijadikan diam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati ja'alaha Allahu sababan li sayriha, yang Allah jadikan sebab perjalanan bahtera-bahtera itu. Fayadlalna awil jiwari ay sufun ala ikhtilafi anwa'iha rawakid ala dhahril bahri. Niscaya akan terjadi, akan menimbulkan, berdampak bahtera-bahtera, sufun, perahu-perahu itu dengan beragam-ragam macam dan bentuknya. Rawakid, diem, berhenti di punggung air laut tersebut. Kalau Allah Azza wa Jalla mendiamkan udara, la tataqaddamu wa la tata'akhkhar, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Wala yantaqidu hadza bil maraqibil bukhariyah fa inna min syarti masyiha wujudur rih. Ini bukan kemudian dibatalkan keinginan Allah ini dengan adanya kapal yang memakai alat mesin. Karena yang dimaksud wa fa inna min syarti masyiha wujudur rih, karena syarat berjalannya bahtera itu adanya rih, yaitu angin. Wa iyyasha Allah Ta'ala au baqal jiwari. Kalau Allah Azza wa Jalla ingin berkehendak, Allah akan hancurkan bahtera itu.
bima kasaba ahluha, disebabkan ulah tangan pemiliknya. Lah kalau sekiranya, barakallahu fikum, setiap dosa itu segera dihukum, sudah kita tidak bisa membayangkan ketika antum yang beriman naik pesawat, di situ banyak orang yang bermaksiat, pelaku dosa, orang kafir, fajir. Di pesawat itu selesai urusan. Ketika berada di lautan, kapal laut, Allah akan habisi orang yang bermaksiat, selesai urusan. Tapi Allah mengakhirkan hukumannya itu sebagai sebuah barakallahu fikum, yakni sebagai bentuk hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ay agraqaha fil bahri, atau Allah tenggelamkan bahtera-bahtera itu di lautan. Wa atlafaha, dan Allah menghancurkannya. Walakinnahu yahlamu wa ya'fu an katsir. Yahlimu, akan tetapi Allah Azza wa Jalla zat yang maha halim, sabar, zat yang maha pemberi maaf lebih banyak. Subhanallah. Jadi kalau udara itu, angin itu diam, bahtera itu tidak akan bisa bergerak. Barakallahu fikum. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada peristiwa dan kejadian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Ai katsirus sabri ala ma taqrahuhu nafsuhu wa yashukku 'alaiha fayakrahuha 'alaihi min masyaqqati ta'atin aw rad'i da'in ila maksiatin aw rad'i nafsihi indal masaib anit tasakhut. Kata beliau barakallahu fikum, orang yang banyak bersabar atas apa yang dibenci oleh jiwanya, yang memberatkannya, fayakrahuha alaih, lalu kemudian dia tidak suka atas hal itu, min masyaqqati ta'atin, tidak suka dari beratnya melaksanakan ketaatan, atau menahan dari seruan-seruan menuju maksiat, dia tahan dirinya. Ini orang yang sabar. Atau menahan dirinya indal masaib, dari musibah-musibah, ketika musibah-musibah, anit tasakhut, untuk kemudian membenci kejadian itu, musibah tersebut. Anit tasakhut, yaitu tidak suka, benci, marah. Ini orang yang banyak sabar. Sabar menyabarkan diri dari hal yang tidak dia sukai terjadi di dalam hidupnya. Menyabarkan diri dari dalam melaksanakan ketaatan. Menyabarkan dirinya dari ajakan dan panggilan untuk bermaksiat. Dan menyabarkan dirinya dari musibah-musibah, ya, sehingga tidak kemudian mencela, benci. Ini orang yang sabar. Syakur, orang yang banyak bersyukur, firraqai wa indan ni'ami, ketika mendapatkan kesenangan dan ketika mendapatkan nikmat. Ya'tarifu bi ni'mati rabbih wa yakhda'u lah. Orang yang banyak bersyukur itu adalah orang yang mengakui akan nikmat Rabbnya dan dia tunduk dan patuh. Setelah itu, orang yang banyak bersyukur itu wa yusrifuha wa yasrifuha fi mardatihi, lalu dia habiskan, dia pergunakan nikmat-nikmat itu
pada jalan yang diridhai oleh Allah. Fahadzal ladzi yantafi'u biayatillah. Orang-orang yang seperti inilah yang akan bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau mengatakan, wa ammal ladzi la sabra indahu. Adapun orang yang tidak memiliki kesabaran, wala syukra lahu inda ni'amillah, dan tidak ada kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah, fa innahu mu'ridun aw mu'anidun, dia berpaling atau dia menentang, la yantafi'u bil ayat, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi barakallahu fikum, ini semuanya tentunya sebagai sebuah pelajaran bahwa semua urusan hidup ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udara bisa menampung besi, ya mungkin bertonton beratnya bisa terbang padanya. Air laut bisa membawa ya besi, kemudian ngapung padanya, lalu kemudian ditumpangi oleh manusia untuk membawa barang-barang. Semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang akan bisa mengambil pelajaran kecuali dua orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabbar. As-sabbar, orang yang banyak bersabar, dan yang kedua asy-syakur, orang yang banyak bersyukur. Orang yang tidak punya ini, kata beliau, tidak punya kesabaran dan tidak punya kesyukuran, orang ini mu'rid, yaitu berpaling, orang ini menentang, dan dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.